Halo, saya Asep Kambali, sejarawan Indonesia dan pendiri komunitas Historia Indonesia. Hari ini saya siap ikut susu BASP. Pertanyaannya, panitia siap nggak? Siapa nama pencipta lagu Indonesia Raya? Pencipta lagu Indonesia Raya bernama Wage Rudolf Supratman. Kelahiran Pancasila diperingati setiap tanggal. Nah, ini kalau nanya begini sama saya pasti jawabannya banyak. Mau yang mana? Karena Pancasila ini dibikin oleh para founding fathers kita, ya, itu dimulai saat sidang BPUPKI. Jadi yang kita peringati hari ini sebenarnya adalah tanggal 1 Juni kan. Nah, itu pidato pertamanya Bung Karno dan Pancasilanya belum ada. Jadi baru poin-poin yang disampaikan oleh Bung Karno. Nah, Pancasila itu baru ditetapkan sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus. Jadi Pancasila yang hari ini kita pakai adalah Pancasila 18 Agustus. Karena Pancasila 1 Juni itu adalah Pancasila inisiasi Soekarno, tapi Piagam Jakartanya 21 Juni. Nah, yang kita peringati hari ini adalah Pancasila versi 18 Agustus 1945. Jadi Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan ditetapkan sebagai dasar negara kita. Ibu kota Republik Indonesia. Nanya ibu kota Indonesia tahun 2022 pasti DKI Jakarta. Ya, tapi kalau mau nanya ibu kota nanti 2024 ya di IKN ya di Kalimantan. Selain Jakarta, Indonesia pernah pindah ibu kota ke daerah mana ya? Oke, sebenarnya Jakarta atau dulu namanya Batavia itu adalah ibu kota dari Hindia Belanda. Nah, jauh sebelum Hindia Belanda, tepatnya di tahun 1619, itu dulu ibu kota daripada Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC Belanda. VOC Belanda sampai 1799, 1800 sampai 1942 itu Batavia. Nah, tapi sebenarnya tahun 1930, tahun 1920 ya tepatnya, ibu kota Hindia Belanda itu mau dipindah ke Bandung. Ya, kenapa? Maka di Bandung nanti sudah ada pusat militer, sudah ada Kementerian PUPR ya hari ini gitu. Itu di Bandung, yaitu Gedung Sate itu. Nah, karena ada Perang Dunia Kedua, ibu kota nggak jadi dipindah, jadi tetap Belandanya keburu kalah sama Jepang. Nah, sebenarnya pada saat revolusi tahun 46, karena ada persoalan wilayah, jadi antara wilayah Hindia Belanda dan wilayah Indonesia, maka sesuai dengan isi perjanjian dengan Belanda, wilayah ibu kota berpindah. Jadi yang tadinya di Jakarta pindah ke Yogyakarta. Nah, maka nanti pasukan Siliwangi ikut long march. Jadi Bandung dibakar, lautan api itu ya, kemudian semua pasukan hijrah ke Jogja yang disebut march. Jadi kita sebenarnya ibu kota itu pernah di Yogyakarta ya. Kemudian ibu kota juga pemerintahan darurat Republik Indonesia juga pernah di Bukit Tinggi. Ya, jadi itu ibu kotanya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan harus diakui, kenapa? Karena sebagai bekas ibu kota kan gitu. Dan PDRI sendiri kan bayangin tuh ketika Bung Karno diculik ya, ditangkap oleh Belanda, diasingkan, diungsikan keluar gitu ya, jadi tahanan Belanda, tidak ada pemerintahan kan, makanya kita mesti berterima kasih pada Saprudin Prawira Negara yang memindahkan pusat pemerintahan dari Jogja ke Bukit Tinggi dan ibu kotanya di Bukit Tinggi. Saprudin Prawira Negara, Presiden Indonesia yang nggak diakui sampai hari ini. Siapa nama kecil Soekarno? Aduh, lupa. Kusno. Ya. Nama Soekarno? Lupa gua. Baru baca Kusno kan? Bener kan Kusno kan? Kusno nama panjang dia, ada nama bapaknya soalnya di belakangnya. Kusno Sosro Diharjo kalau salah ya. Bener nggak? Kusno ya Bapak ya? Diganti nama karena suka sakit-sakitan gitu. Makanya namanya jadi Soekarno sama bapaknya. Hobinya Bung Karno tuh mandi di kali waktu kecil. Nonton wayang ya. Jadi anak Bumi Putra di masa itu gitu. Jadi memang ya karena kurus kecil gitu. Makanya diganti namanya jadi Soekarno. Sebutkan quote yang
terkenal atau jargon dari Bung Karno. Oke, mau yang mana quote-nya? Karena quote Bung Karno banyak ya. Gitu. Tapi yang saya favorit banget itu adalah quote-nya yang jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu quote Bung Karno pada saat pidato kenegaraan memperingati HUT RI tahun 66. Namanya judulnya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, tapi sama oposisi diganti jadi disingkat jadi jas merah. Sebenarnya quote ini dengan nama jas merah itu adalah menuduh Bung Karno sebagai komunis gitu, bukannya merah itu komunis. Jadi Bung Karno tuh sebenarnya nggak pernah bilang jas merah ya, tapi karena angkatan 66, nah, ada namanya angkatan 66 itu patungnya ada di Rasuna Said ya, tugu 66 itu. Nah itu angkatan 66 ini yang Pro Soeharto yang kemudian mendukung dan banyak jadi menteri ya, zamannya Orde Baru. Nah jadi gara-gara angkatan 6 quote yang tadinya jangan sekali-kali, ini judul pidato sebenarnya dipendekin sama mereka jas merah, jadi ngasih tahu kalau Bung Karno itu komunis gitu, jadi tuduhan ya gitu. Nah itu kenapa jas merah? Karena jas merah ini atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ini betul-betul sangat penting ya sampai hari ini. Saya kira nggak mungkin ada Indonesia kalau bukan karena sejarah yang telah melahirkan ya, para pendiri bangsa yang melahirkan Indonesia. Aksesoris yang menjadi ciri Bung Karno selalu digunakan. Oke, ada beberapa ciri ya dari Bung Karno. Pertama adalah baju bergaya militer. Jadi sebagai seorang yang bukan militer, Bung Karno menggunakan baju ya seolah-olah dia adalah seorang militer. Sebenarnya ini untuk mengimbangi ya, dimana nanti sebagai pemimpin besar revolusi gitu ya. Dan revolusi itu kan sebenarnya banyak dilakukan oleh militer ya di mana-mana. Tapi ya itulah Bung Karno kemudian ingin memperlihatkan diri bahwa dia sebenarnya adalah sosok seorang pemimpin besar revolusi gitu. Yang pertama baju, yang kedua adalah peci ya. Ini peci ini sebenarnya sangat identik dengan Indonesia ya, walaupun sebenarnya sejarahnya peci ini bukan asli Indonesia tetapi modifikasi ya, dibawa dari Yaman, dari Timur Tengah. Kemudian peci ini juga yang sering dikultuskan. Peci ini yang konon katanya bisa berjalan, bisa bergerak ya. Kalau ditaruh bisa menghilang dan bisa terutama di Istana Bogor. Itu dibuat mitos demikian rupa. Yang ketiga adalah kacamata. Ya, kacamata Bung Karno ini sebenarnya ini dia gitu. Kalau ada film Bung Karno setting tahunnya tahun 40-an, Bung Karno tahun itu belum pakai kacamata hitam. Ya, jadi Bung Karno itu pakai kacamata itu kurang lebih sejak tahun 60-an. Ya, karena beliau makin berisi badannya, ya makin keren, makin gagah, bajunya bergaya militer. Makanya di tahun 60-an banyak foto, video beredar Bung Karno menggunakan kacamata hitam. Gitu ya. Ini juga kemanapun ya beliau saat berpidato, saat lawatan ke luar negeri atau kemanapun beliau selalu pakai ini. Yang zaman hari ini nggak pernah kita lihat lagi ada presiden yang se-nyentrik beliau dengan kacamata hitamnya. Kemudian yang terakhir saya kira adalah tongkat komando. Nah ini juga sebenarnya embel-embel militer, padahal Bung Karno bukan seorang militer dan Bung Karno menggunakan tongkat komando gitu. Jadi seolah-olah beliau adalah seorang militer. Nah tapi ya itu tadi karena beliau adalah seorang pemimpin besar revolusi gitu ya, pendiri bangsa, jadi ya, beliau bisa desain apapun sesuai kehendak hati beliau dan menurut saya sangat keren ya seorang pendiri bangsa Bung Karno itu dengan gayanya yang seperti itu. Yang hari ini ada beberapa pemimpin daerah yang mengikuti jejaknya ya, menggunakan peci ya, menggunakan tanda-tanda kehormatan di sini dipajang gitu. Adalah ya gubernur favorit saya. Sebutkan bangunan yang konsep arsitekturnya merupakan dari gagasan Bung Karno. Oke. Di zaman Bung Karno emang banyak banget gedung atau bangunan atau monumen ya, atau tugu yang dibangun masa Bung Karno dan itu adalah proyek mercusuarnya beliau atau dedicated program dari Bung Karno. Nah, boleh dibilang Bung Karno ini sebagai peletak dasar pembangunan Indonesia. Yang paling penting adalah kawasan Sudirman Tamrin, Kuningan, segitiga emas, pusat perekonomian baru. Itu adalah idenya Bung Karno. Jadi tidak hanya patung dan monumennya, tetapi kawasan. Ya, jadi dulu Sudirman dan Tamrin dan Kuningan itu bayangin belum ada. Jadi Bung Karno lah yang membuka jalan, yang mendesain itu
sehingga terciptalah pusat bisnis yang baru, pusat ekonomi yang baru di Kuningan, Sudirman dan Tamrin. Jadi jalan Tamrin aja itu tahun 58 baru dibangun. Ya. Dulunya nggak ada jalan sama Tamrin, termasuk jalan Sudirman. Nah, berikutnya banyak sebenarnya, gedung GBK, ya, Gelora Bung Karno, itu juga Bung Karno yang bangun. Monumen Dirgantara, ya nggak ada yang tahu pasti monumen Dirgantara di mana ya? Tahu nggak monumen Dirgantara? Itu loh yang nunjuk. Nah, itu masyarakat nyebutnya kan Tugu Pancoran ya. Itu salah ya, memang lokasinya karena di Pancoran. Termasuk Tugu Tani, namanya sebenarnya bukan Tugu Tani, itu adalah monumen pahlawan. Ya, cuman karena bapak petani berdua sama suami istri bawa senjata, nah itu kita sebutnya sering Tugu Tani. Padahal namanya bukan Tugu Tani, tapi Tugu Pahlawan. Banyak banget sebenarnya ya, kalau saya sebutin sampai subuh nggak kelar. Tapi Indonesia jadinya nih sudah pernah dipimpin oleh berapa presiden? Oke, sebenarnya Indonesia itu punya 9 presiden ya, tapi yang diakui itu sama negara cuma 7. Ya. Nah, 2 presiden yang nggak diakui ini menurut saya penting untuk diketengahkan hari ini dan untuk juga kemudian dipercayakan, diserahkan kepada Pak Jokowi supaya 2 presiden ini ditetapkan sebagai presiden daripada Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita punya Presiden Bung Karno. Ya, Bung Karno ini beliau ini pendiri bangsa. Beliau ditetapkan sebagai presiden, ya, sebagai kepala negara itu tanggal 18 Agustus. Jadi bangsanya didirikan di 17 Agustus 45, tapi negaranya didirikan 18 Agustus 45. Nah, disitulah Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan juga presiden dan wakil presiden jabatannya diresmikan, ditetapkan, dilantik. Nah, setelah Bung Karno kita ada masa di mana agresi militer dan Bung Karno ditangkap, ditahan sama Belanda, dan Belanda menganggap pemerintahan ini nggak ada, Indonesia sudah bubar. Itu yang dikampanyekan oleh Belanda ke PBB dan ke seluruh dunia bahwa Hindia Belanda sudah kembali ke tangannya Belanda, ke tangannya sekutu lewat Netherlands Indian Civil Administration atau NICA ya, NICA. Nah, tetapi ada namanya penyelamat Republik nih ya, dengan mendirikan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawanegara. Beliau sebagai pejabat presiden ya, tetapi walaupun beliau sebagai pejabat presiden ya, beliau adalah presiden dari pemerintahan darurat saat itu, yang walaupun cuma beberapa bulan tapi beliau punya jasa yang sangat penting, yaitu mempublikasikan ke dunia, menggaungkan ke dunia bahwa pemerintahan Indonesia masih ada, termasuk berhasilnya Jogja dikuasai walaupun cuma 6 jam saat serangan umum 1 Maret. Jadi jasa beliau sangat besar. Jadi beliau ini semestinya masuk ke SK yang diterbitkan Pak Jokowi kemarin, yang juga ternyata Pak Harto tidak ada. Nah, juga apalagi Syafruddin Prawanegara yang justru orang tidak ikut-ikutan. Bung Karno dan Bung Hatta nggak ikut sama sekali di SU karena beliau ditahan. Nah, yang ikut itu justru Syafruddin itu ya, yang punya keterlibatan. Berikutnya adalah saat Republik Indonesia itu bergabung menjadi bagian dari Federasi RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, Bung Karno memimpin RIS. Nah, salah satu anggota RIS, negara-negara anggota RIS adalah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. As'ad. Jadi Mr. As'ad inilah yang memimpin, yang menjadi presiden daripada RI, ya. Nah, Bung Karno di mana? Bung Karno menjadi presidennya RIS, gitu. Jadi RI, Pasundan, ya, Indonesia Timur, Sumatera, RI. Nah, ini bagian di dalamnya. Jadi sebenarnya RI ini adalah salah satu negara yang dianggap dianggap tidak ada saat itu, padahal RI tetap ada dan dipimpin oleh Mr. As'ad. Jadi setelah Mr. As'ad balik lagi ke Soekarno, yang Soekarno terutama pasca KMB ya. Jadi pasca KMB tahun 50 Indonesia kembali ke RI. Jadi RIS-nya tidak ada, dibubarkan. Nah, RI kembali ke Bung Karno. Kemudian ke Soeharto tahun 66-67 ya. Soeharto jadi presiden, jadi udah keempat tuh. Jadi Pak Harto tuh presiden keempat. Kemudian setelah Pak Harto itu Pak Habibie ya, wakilnya naik gitu. Kemudian setelah Pak Habibie Abdurrahman Wahid ya, setelah Abdurrahman Wahid Megawati, kemudian SBY, dan hari ini Jokowi ya. Jadi 7 presiden yang kita akui, 2 tidak, jadi ada 9. Sebutkan tanggal
penyelenggaraan Sumpah Pemuda. Oke. Sumpah Pemuda yang mana nih? Di Kongres Import ada ini. Oke, kongresnya ada 2 ya. Kongres Pemuda tahun 26, tahun 28. Mungkin yang dimaksud adalah kongres kedua ya, karena kongres itulah yang kedua itu menghasilkan deklarasi Sumpah Pemuda. Kongres ini diadakan di Jakarta atau Batavia dulu, dan deklarasinya dilakukan pada malam hari ya. Kalau nggak salah malam Minggu ya. Atau Minggu malam tanggal 28 Oktober, mesti dicek. Malam Minggu kayaknya. Nah, karena sebelum malam Minggu ada karena Pak, sorry, berarti Minggu malam. Dan itu dideklarasikan di kos-kosannya anak-anak muda. Jadi deklarasi Sumpah Pemuda itu di dalam kos-kosan. Ya, tanggal 28 Oktober 1928. Tempat di mana lokasi pembacaan proklamasi. Oke. Ini yang bikin saya sedih sebenarnya. Jadi quote Bung Karno yang jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ini buat saya terkesan jadi bullshit ya, jadi omong kosong. Kenapa? Karena tempat dibacakannya proklamasi itu adalah rumah Bung Karno sendiri kan. Nah, Bung Karno membacakan teks proklamasi itu di teras rumahnya beliau. Nah, hari ini rumah itu sudah tidak ada. Jadi rumah itu tahun 61 dihancurkan sendiri oleh Bung Karno. Karena konon katanya Bung Karno nggak mau dikultuskan. Saya bilang aneh ya, pemimpin besar revolusi, punya quote yang sangat keren, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tapi beliau menghancurkan rumah bersejarah, monumen bagi kemerdekaan kita. Jadi banyak penipuan hari ini. Jadi kalau kita jalan dari arah Jalan Pramuka menuju ke arah pusat, itu ada tulisan Gedung Proklamasi. Jadi kita di-prank sama Dishub karena nggak ada gedungnya. Jadi itu yang saya ngenes sampai hari ini. Masih ada jejaknya pondasinya. Gitu. Cuma ya itu jadi tinggal reruntuhan dan malah cenderung nggak diperlihatkan. Yang tahu ya cuma sejarawan, arkeolog, ahli-ahli yang memang mempelajari itu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu rumahnya Bung Karno. Tapi rumahnya itu udah nggak ada hari ini. Itu yang ada jadi Tugu Proklamasi. Tugu itu dibangun oleh Soeharto. Soal ujian seleksi siswa untuk BASP atau disingkat SUSU BASP dengan peserta Kang Asep Kambali dinyatakan gagal jadi siswa. Jadi kepala sekolah. Aduh. Makasih teman-teman. Makasih. Jangan lupa ikutan SUSU BASP.